Ada nggak ya orang yang bekerja itu tidak ingin naik jabatan? Sepertinya nggak ada, Pak Nuk. Iya, memang benar sih. Pada umumnya semua orang bekerja ingin naik jabatan. Nah, syukur-syukur naik jabatannya itu cepat. Cuman faktanya ada yang cepat naik jabatan, ada yang lambat, bahkan ada yang ngendok alias tidak naik jabatan sehingga tertinggal dari teman-temannya. Nah, seru nih kayaknya Pak Nuk. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Lalu gimana caranya Pak agar bisa cepat naik jabatan? Nah, yang pertama, pastikan Anda bekerja pada perusahaan yang sehat dan bertumbuh. Karena hanya perusahaan yang sehat dan bertumbuh yang membuka peluang untuk naik jabatan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak sehat dan stagnan, bahkan menyusut, boro-boro naik jabatan. Ya, bisa bertahan aja sudah bagus. Nah, yang ada itu hanya demosi atau penurunan jabatan, bahkan ada pengurangan tenaga kerja. Juga pastikan manajemennya itu baik, di mana memberikan kesempatan pada karyawan seluas-luasnya untuk mengembangkan karirnya. Karena ada perusahaan yang sehat, tetapi tidak memberikan kesempatan kepada karyawan seluas-luasnya untuk naik jabatan. Contohnya untuk jabatan direksi dan jabatan-jabatan tertentu itu hanya bisa dijabat oleh orang-orang tertentu saja. Oh gitu ya Pak? Iya, kalau tidak ada peluang, sehebat apapun prestasi Anda tidak bisa naik jabatan. Pilihannya adalah keluar mencari peluang jabatan di perusahaan lain. Nah, kecuali ini ada kecualinya, apabila kontribusi dan peran Anda besar sekali, sehingga Anda mendorong perusahaan bertumbuh dan terbuka peluang naik jabatan. Jadi, bukan ada peluang baru naik jabatan, tapi Anda yang menciptakan terbukanya peluang naik jabatan. Nah, yang kedua, pastikan Anda siap naik jabatan. Siap naik jabatan itu artinya Anda memiliki prestasi yang tinggi dan juga kompetensi yang tinggi. Dalam pengelolaan SDM itu dikenal matriks prestasi dan kompetensi. Nah, ada 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu adalah prestasinya rendah, kompetensinya juga rendah. Nah, orang seperti ini pasti tidak bisa naik jabatan. Boro-boro naik jabatan. Ya, orang seperti ini kalau bisa dikembangkan, ya kita kembangkan. Tapi kalau tidak bisa, ya kita kasih sangu saja. Kuadran yang kedua itu adalah prestasinya rendah, tapi kompetensinya tinggi. Orang seperti ini juga belum siap untuk naik jabatan. Kuadran ketiga itu adalah prestasinya tinggi, kompetensinya rendah. Jadi kebalikan dari yang tadi, ini orang ini juga belum siap. Sebaiknya jangan naik jabatan. Kuadran keempat adalah prestasi tinggi, kompetensinya juga tinggi. Nah, ini adalah kelompok orang-orang star siap naik jabatan. Apalagi kalau kompetensinya itu memenuhi atau sesuai dengan kualifikasi jabatan yang lebih tinggi. Nah, pesan saya untuk para karyawan dan profesional, pastikan Anda berada pada kuadran keempat ini. Prestasi tinggi, kompetensi juga tinggi. Nah, pesan saya untuk manajemen perusahaan, kalau ada orang-orang masuk dalam kelompok star, segera promosikan untuk naik jabatan. Kalau tidak, yang bersangkutan potensial untuk keluar atau pindah ke perusahaan lain. Wah, menarik nih Pak Nuk. Untuk promosi sudah jelas ya Pak, prestasi dan kompetensi harus tinggi. Tapi kenapa kalau ada orang yang kompetensinya tinggi tapi prestasinya rendah, dia tidak dapat kesempatan untuk promosi jabatan Pak? Nah, gini nih. Jadi orang yang kompetensinya tinggi, prestasinya rendah, itu biasanya punya problem motivasi. Jadi motivasinya dia loyo. Sebetulnya dia mampu untuk mencetak prestasi yang tinggi karena kompetensinya itu tinggi. Misalnya pengetahuannya, skillnya sangat bagus, atau pengetahuan manajerialnya bagus, leadershipnya bagus. Tapi kompetensi tingginya itu tidak terkontribusikan, tidak terwujud di dalam prestasi yang tinggi. Kalau dipromosikan, dia tidak bisa memberikan motivasi, dorongan kepada anak buahnya. Nah, di samping itu,
juga track recordnya itu jelek. Ya, track record prestasinya itu jelek. Nah, sementara sebagai pemimpin yang baik itu, yang pertama dia harus bisa menjadi teladan. Harus be a role model. Jadi menjadi teladan, contoh yang baik bagi anak buahnya. Juga dia harus walk the talk. Artinya harus menjalankan, melaksanakan apa yang dikatakannya. Jadi tidak hanya omon-omon saja, bisa nyuruh tapi tidak menjalankan. Bagaimana untuk orang yang prestasinya tinggi tapi kompetensinya rendah? Nah, orang yang seperti ini juga sebaiknya jangan dipromosikan atau orang ini belum siap untuk naik jabatan. Nah, kenapa? Karena prestasi yang tinggi itu sebetulnya bukan karena kompetensinya tinggi, tetapi yang pertama bisa jadi karena motivasinya yang sangat tinggi. Nah, ini ibarat mobil itu yang mobil cc-nya kecil, tapi bisa jalan kencang. Kenapa? Karena ngegas terus. Nah, akibatnya bisa cepat panas dan cepat rusak. Nah, kalau digas terus, itu bisa sakit, stres, kemudian ya tidak sustain. Jadi prestasinya tidak berkelanjutan lama. Jadi orang yang seperti ini biasanya kalau menemui kesulitan di lapangan, apalagi kalau situasinya berbeda, dia tidak bisa menganalisis, tidak bisa mengambil keputusan, sehingga prestasinya bisa turun. Kemungkinan yang kedua, orang yang prestasinya tinggi tapi kompetensinya terendah, itu oleh karena dia bekerja pada tim yang kuat dan produknya juga kuat. Jadi prestasi dia itu sebetulnya tertutupi oleh tim yang kuat dan produk yang kuat. Nah, di samping itu juga ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini bisa faktor market dan produk yang lagi booming, dia bisa terbantu prestasinya menjadi bagus. Tapi karena ini penyebab prestasinya tinggi adalah bukan karena kompetensinya tinggi, jadi faktor fundamentalnya itu sangat lemah, maka tidak bisa bertahan lama. Nah, apalagi kalau dipromosikan, ya, kompetensinya yang rendah ini sudah bisa dipastikan tidak match, tidak sesuai dengan tuntutan jabatan yang lebih tinggi. Orang seperti ini kalau dipromosikan jadi jabatan yang lebih tinggi, dia tidak bisa menjalankan fungsi manajerial dan leadership-nya dengan baik. Nah, yang perlu dilakukan apa? Yang perlu dilakukan adalah pengembangan potensi dan kompetensi dari yang bersangkutan. Jadi untuk naik jabatan yang pertama pastikan ada peluang di perusahaan di mana kita bekerja. Yang kedua juga pastikan kita punya prestasi dan kompetensi yang tinggi. Nah, ada pesan lagi nggak Pak Nuk bagi mereka yang belum bisa naik jabatan? Pesan saya, cek prestasi dan kompetensi Anda. Bagian mana yang masih rendah, segera lakukan perbaikan. Yang kedua adalah minta masukan atasan atau juga rekan kerja yang bisa dipercaya, dan juga minta masukan dari bagian HRD untuk difasilitasi program-program pengembangan. Kalau prestasi dan kompetensi Anda semuanya baik, sudah tinggi semua, juga ada peluang untuk naik jabatan, tetapi Anda belum juga naik jabatan, nah, cek chemistry Anda dengan atasan Anda. Nah, kalau tidak cocok chemistry-nya, yang pertama Anda lakukan adalah minta mutasi ke bagian lain atau keluar pindah ke perusahaan lain. Terima kasih Pak Nuk untuk sharingnya yang sangat bermanfaat. Anytime. Selamat mengembangkan karir, tetap semangat, dan sampai jumpa. Siap Pak.